Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saya di sini akan membawakan ceramah yang berjudul Iman kepada Qada dan Qadar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada takdir Allah, yaitu Qada dan Qadar. Takdir Allah yang terkait dengan peristiwa alam tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Misalnya, bagaimana peredaran cakrawala, bulan yang mengelilingi bumi, dan bumi yang mengelilingi matahari. Penentuan persoalan rezeki, jodoh, dan maut. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan semua itu. Nasib manusia ada di dalam genggamannya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengendaki hamba-hambanya untuk berjuang dan bekerja keras, dan Allah lah yang pastinya menentukan hasilnya. Di sini kita perlu memahami bahwa kita perlu memiliki sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjebak dalam sikap frustasi dan penyesalan manakalanya sesuatu yang kita inginkan, kita usahakan itu mengalami kegagalan. Sebelumnya itu harapun pengertian daripada qada dan qadar itu sendiri. Qada merupakan memiliki arti yaitu menghukum, sedangkan qadar adalah takdir. Sedangkan menurut istilah qada dan qadar ialah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Ia tetapkan untuk alam semesta ini, dan Dia menjalankan sesuai dengan konsekuensi hukumnya dari sunnah-sunnah yang Dia kaitkan dan antara akibat dan sebab-sebabnya semenjak Ia menghendakinya sampai selama-lamanya. Maka setiap hal yang terjadi di dunia ini berdasarkan apa yang Ia telah kehendaki sebelum-sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqatu biqair, yang artinya sungguh kami telah menciptakan sesuatu menurut ukurannya. Maksud dari ayat di atas ini adalah segala sesuatu yang Allah ciptakan ya Subhanahu wa Ta'ala telah diukur atau telah ditakar berdasarkan ketetapannya. Manusia hanya dapat berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi yang menetapkannya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, yang merupakan zaman sebelum adanya dunia saat ini. Qadar adalah perwujudan dari qada yang merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Adanya Allah ini juga biasa disebut dengan takdir. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan. Karena qada diibaratkan sebuah rencana, sedangkan qadar merupakan perwujudan atau implementasi atau kenyataan yang terjadi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perbedaan qada dan qadar berdasarkan contoh yang ada di dalam kehidupan seorang muslim. Apabila seorang menginginkan suatu rezeki yang melimpah dan banyak serta memiliki keberkahan, maka seseorang harus berusaha secara sungguh-sungguh dengan diiringi doa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu dilakukan supaya bisa mengubah nasib seseorang, sehingga seorang dapat memperoleh apa yang ia inginkan sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sementara harapan contoh daripada qadar yaitu ajal seseorang. Seorang tidak akan pernah tahu kapan, di mana, dengan siapa dirinya akan meninggal dunia. Sebab itu merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah tidak bisa lagi diubahnya. Hal ini dikarenanya semua telah ditulis di Lauhul Mahfuz, yang mana tak ada seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, adapun kesimpulannya dari ceramah singkat kali ini yaitu qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memang
benar adanya. Hal tersebut telah dituliskan dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, mengenai qada dan qadar Allah SWT, kita harus mengimani bahwa kehendak Allah meliputi segala sesuatu yang terjadi tanpa terkecuali, baik yang terjadi maupun tidak yang terjadi, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi, baik perkara besar dan kecil, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, baik yang di langit maupun di bumi. Semuanya itu merupakan hak dari Allah Azza wa Jalla. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu datang kesalahan dari pribadi penceramah, karena penceramah hanya manusia biasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.